Tuhan Yesus pun pernah diremehkan oleh orang-orang di Nazaret, kampungnya sendiri. Karena mereka mengenal keluarga dan saudara-saudaranya, banyak orang meragukan dia dan menjadi tidak percaya. Mereka bahkan mencela dan meremehkannya. Padahal mereka sudah mendengar pengajarannya yang penuh hikmat dan takjub dengan kuasanya. Namun hanya karena ia berasal dari Nazaret dan mereka mengenal keluarganya, ia diremehkan. Akan tetapi dalam menghadapi situasi ini, Tuhan Yesus tidak kecewa. Ia tahu apa yang dipandang oleh mereka hanyalah sebatas yang terlihat dari luar. Maka ia tidak mempedulikan mereka dan tetap melanjutkan perjalanannya. Kembali lagi. Hari ini kan kita diingatkan tentang renungan jangan mudah meremehkan. Kalau ditanya Audrey, diremehkan itu artinya apa sih? Ya, diremehkan, disepelein, terus kayak gak dianggap, dipandang sebelah mata, terus gak diajak gitu ya kan, gak diperhitungkan, terus kayak bisa jadi masuk dalam bully sih sebenarnya. Apaan sih lu gak usah ikut gitu kan, itu kan termasuk meremehkan. Apaan sih so asik, apaan sih so pintar ya kan. Jadi maksudnya hal-hal yang seperti itu ya bisa dikatakan penolakan. Kita mengalami penolakan, pengasingan dari lingkungan kita. Mungkin bisa jadi di sekolah, bisa jadi terjadi juga mungkin di gereja, bahkan ya mungkin bisa jadi terjadi dalam keluarga. Diremehkan dalam keluarga itu apa? Aduh udahlah kamu gak bisa gitu ya kan, gak usah ikut-ikutan lomba kayak gitu lah, gak usah ikut-ikut kesana kemana lah, ngapain gitu ya kan, kamu belum ngerti, belum bisa apa-apa. Nah, kira-kira kalau Audrey sendiri ada gak pengalaman yang masih teringat sampai sekarang, pernah dianggap gak siapa-siapa, gak ada. Tapi pernah kamu diremehkan? Pernah kamu gak dianggap? Pernah kamu gak diajak? Pernah gak kamu kayak gak dipeduliin, gak diperhitungkan? Seperti apa? Maksudnya kalau kadarnya seperti apa tuh? Maksudnya peristiwanya apa nih? Contohnya mungkin teman-temanmu lagi jalan-jalan, udahlah Audrey gak usah ikut, atau kamu gak diajak padahal harusnya kamu ada di situ. Yang lain, peristiwa apa yang pernah kamu alami? Oh, kalau bersandar ada, tapi kalau untuk spesifik ada. Berarti dalam keluarga juga aman, disupport berarti. Apapun yang Audrey ambil, keputusan apa segala macam, ikut di sekolah lomba, support. Teman-teman di sekolah juga aman, circle-nya enggak jauhin di lingkungan. Oke. Berarti sebenarnya kalau kita bisa melihat Audrey dalam keadaan baik ya, bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Tapi kalau Audrey sendiri pernah nggak memperlakukan orang itu, contohnya mungkin dalam tim, dalam panitia atau dalam kelas, jangan dia nggak bisa ngapa-ngapain kok gitu ya kan, maksudnya bersuara. Sebenarnya bisa aja jadi realita kan, beneran sebenarnya dia nggak bisa, tapi dengan cara kita bicara seolah meremehkan dia, udah kamu nggak usah ngomong, nggak ngerti kok kamu gitu, tentang pembicaraan atau tidak melibatkan orang lain, dengan langsung atau tidak langsung. Tapi maksudnya kalau Audrey pernah nggak akan bicara?
renungan kita berbicara hal ini dialami oleh Tuhan Yesus sendiri. Kalau Audrey tahu ceritanya, Tuhan Yesus itu adalah lahir di sebuah keluarga yang sederhana, di sebuah desa Nazaret namanya. Desa Nazaret, desa terpencil, dan di sana dia dilahirkan dan dibesarkan. Dan ternyata dari desa itulah muncul seorang yang sangat berpengaruh. Nah, dalam ceritanya bahwa ternyata desa itu tidak terima. Apaan? Itu namanya Tuhan Yesus. Nggak percaya gitu ya kan. Orang aku kenal kok papanya, aku kenal kok mamanya, aku tahu kok rumahnya di mana. Cuma ngomong doang itu ibarat gitu. Artinya bahwa Tuhan Yesus pernah mengalami namanya penolakan itu, pernah merasa tidak diperhitungkan, tidak dianggap. Tapi apa yang perlu kita pelajari dari kehidupan Tuhan Yesus, meskipun Tuhan Yesus tidak dianggap, meskipun Tuhan Yesus diremehkan, dia tidak melihat bahwa itu adalah sebuah tantangan yang akan membuat dirinya kecewa atau berhenti dalam pekerjaan atau pelayanan. Teman-teman katakan Tuhan Yesus tetap melakukan pelayanan. Bahkan kalau kita baca sejarahnya, karena dia ditolak di kampungnya sendiri, di desanya sendiri, akhirnya Tuhan Yesus berkiprah ke desa-desa, kota-kota yang lain. Dan firman Tuhan mengatakan Tuhan Yesus sangat sedikit melakukan mujizat di kampungnya karena melakukan penolakan, tetapi dia lebih banyak melakukan mujizat di desa-desa atau di kota-kota lain. Artinya adalah di sini mau sampaikan jangan mudah meremehkan. Ya gitu sih. Seperti apapun keadaan orang, seperti apapun kondisinya, mungkin dia nggak pintar di sisi lain, tapi pasti ada hal positif yang bisa dia lakukan. Benar nggak? Itu juga. Maksudnya walaupun dia memang banyak kekurangan, tapi ada pasti 1-2 kelebihannya yang dimiliki. Sekalipun itu adalah orang yang berkebutuhan khusus. Ya, karena orang berkebutuhan khusus bisa apa sih dia? Percayalah, dia adalah pelengkap dalam sebuah komunitas, pelengkap dalam sebuah situasi dan kondisi. Mungkin kita nggak menganggap dia, tapi bisa dia adalah memiliki kelebihan yang sesungguhnya yang mungkin tidak bisa kita lihat. Oke Audrey, kalau disitu tadi pesannya adalah teens ketika kita tidak dihargai bahkan dari mental orang lain, jangan sampai kita terhenti. Ya kan, mari belajar dari Tuhan Yesus terus melanjutkan karyanya meskipun diremehkan dan tidak dihargai. Demikian juga ketika kita menilai orang lain, jangan sampai kita seperti dunia yang mudah menilai hanya dari apa yang tampak. Nilai seseorang tidak tergantung pada apa yang terlihat dari luar, melainkan apa yang ada di dalam dirinya. Setiap orang berharga dan memiliki kesempatan yang sama. Jadi jangan mudah meremehkan orang lain. Tuhan atau mengenal ini mengingatkan kita supaya kita tidak meremehkan orang lain. Oke, kira-kira ada yang mau tanya? Mas. Oke, kalau tidak ada, kita berdoa. Tadi belum langsung buka juga ya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala ciptaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan renungan yang sudah kami mulai. Kami percaya renungan yang kami boleh baca, dengar, biarlah Tuhan menjadi sebuah pembelajaran dalam hidup kami dan kami memahami dan melakukan dalam kehidupan kami. Tolong dan mampukan kami Tuhan, biarlah kami boleh menjalani setiap hari yang Tuhan percayakan dalam hidup kami dengan penuh syukur dan sukacita. Ini doa dan sukacita kami dalam nama Yesus. Amin. Oke, sekarang kita mau bernyanyi.
kita udah punya negeri, kau belum tak ada punya minyak. Padahal kakak udah bikin PPT bagus. Yuk kita nyanyi dulu Adri. Udah bikin lo PPT-nya bagus, minyak PowerPoint-nya. Lagi ini kemarin pakai laptopnya makan terus kau Kita nyanyi. itu gak usah dinyalain lah kasihan itu biar gak terlalu dingin. Boleh ini kita tenang sore. Tahu Abdul lagunya? Ya Adri. Kita nyanyi lagu Mas dulu ya, Mas alumni SBI. Udah tahu loh? Saya nyanyi di bait pertama, nanti baru Ori langsung bait pertama lagi, baru aku langsung rap, baru rap kayak gitu ya, nanti kan? Alumni, kamu ada nggak? Aku udah bikin di SBI adik sih, terus aku udah apa namanya itu sematkan. Apa? Adik-adik. Nah ini terus ini dia disematkan. Apa? Udah? Nah, ini dulu. Kami adalah pribadi yang selalu terbuka, melihat dan merasakan rahmat Allah di kehidupan. Kami pemilik hati kuat yang mampu merespon situasi tak diharapkan, setia dalam iman dan pengharapan. Ketika nggak sih? Nanti aku nyanyi dulu deh, biar nanti kamu ada kamu. Bertumbuh bersama dalam ikatan persahabatan, kami bangga menjadi bagian dari SBI Yesus sahabatku. Marilah teruskan langkah perjalanan iman, langkah kami dipenuhi cinta Allah yang menghangatkan, dipimpin oleh sabda terang yang sanggup cerahkan, mampukan kami
rangkum itu aja ya. Hmm? Iya, betul. Kami minta kesepakatan dari orang tua. Yang penting apa sih? Kalau ada saran kerja lain, ditampung terus kamu udah gitu aja. Udah aja, tapi orang tua udah tahu kok, maksudnya supaya anak-anak ini memahami bahwa hidup itu beraneka-ragam dan bukan Kalau ada saran kerja lain yang mungkin lebih apa, maksudnya itu lebih, di sini aja kak, gitu loh yang nggak usah. Kalau mereka nanti ada ide, nanti jadi ada ide ini. Maksudnya di closing aja kayak gitu. Tapi kak boleh nggak kalau mereka nanya baru. Kalau mereka no komen, terus mereka pilih di mereka rumahnya. nanti kalau kita juga yang nentuin kok positif sih gitu, susah kan atau ada yang keberatan kejauhan atau apa. Semisal ada saran kerja lain, kita tampung gitu ya. Ya. Mana tadi? Dari berapa tadi? NKB mana? Kalau NKB mana? Belum di ini ya? Udah kan belum? Belum kalau belum di blogin ya? Belum. Pak, kayaknya udah balik. Ada 2013 suara, cuma musik doang. jam karaoke. Iya. Kita sudah terus. Oh,
Gimana gitu? Kita sudah ditebus olehnya, kini layani lagu polis, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Bukannya rendah itu ya? Sanjung rajamu, mari bawa pada segenap talentamu, serta hidup mengikut. Udah lah, itu lektor. Berarti yang hadir hari ini cuma aku. Private. Siapa tadi yang telepon? Enggak, itu tadi hari Minggu kami perjamuan kudus, jadi kemarin itu mau pesan jas apa namanya jubah, tapi belum jadi. Aku bilang kan di bawah contohnya, nanti kalau aku nggak pakai jubah itu diomelin sama si kumpul. Di kampus. Abri mau kesaksian, mau pilih kesaksian atau bernyanyi? Kesaksian hidup. Nah, kebaikan Tuhan yang kamu alami Kebaikan dulu atau yang baru? Ya tuh, masih yang bisa kamu lihat. Yang sebaik apa? Kenapa kamu sebaik apa? Kebaikan Tuhan yang kamu alami. Saksian dong, kakak-kakak, saya mau bersaksi. Atau kak, aku mau nyanyi aja nih. Kalian udah ada nyanyi lagu bebas. Mau kesaksian apa nyanyi? Ayo, ayo, ayo. Apa ya? Kesaksian apa nih? Bisa. Tentang kalau kesaksian itu nih ya, maksudnya kita harus mengetahui kesaksian itu di mana kamu mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalamnya. Ngerti nggak? Jadi kayak contoh, kalau orang kan aku mengalami sakit udah seminggu, 2 minggu Tuhan nggak sembuh-sembuh, tapi saya berdoa sama Tuhan, saya masih berharap bahwa Tuhan pasti menolong. Dan ketika saya berdoa bersyukur, ternyata saya mengalami pemulihan, semuanya karena pertolongan Tuhan. Artinya maksudnya kamu kesaksian itu bahwa kamu tetap optimis, kamu berserah, dan kamu yakin bahwa Tuhan yang memegang tangan kamu. Baik maupun sakit penyakit, maupun dalam masalah, maupun dalam pergumulan atau dalam keluarga. Itu kesaksian kan? Kesaksian itu adalah kita tetap optimis bahwa ada Tuhan dan Tuhan menolong kita. Nah, kalau ada kesaksian namanya, kalau ada namanya curhat, tahu nggak bapak ibu, tapi kepala saya tuh selalu dari ibu terus saya kesel, itu nggak pernah kesaksian. Itu curhat namanya, curhat dong mah. Ayo, ada nggak? Kamu kan sudah menyatakan bahwa Tuhan itu baik ya, Tuhan itu baik. Nah, sekarang coba kamu ceritakan pengalaman atau kisah yang pernah kamu alami tentang kebaikan Tuhan. Ini deh, spill bagaimana apa yang kamu rasakan dengan persiapan kamu mau ke luar negeri, dan kebaikan Tuhan apa yang kamu alami, yang kamu terima dengan segala. Udah persiapan kan? Udah, maksudnya kamu udah persiapan kayak ini benar nggak sih dari Tuhan, dan Tuhan benar nggak sih, atau Tuhan permudah atau persulit jalannya? Coba diceritakan dulu deh. Perjalanan kamu ini sebenarnya masih panjang ya. Nanti kamu SMA ya di sana ya, kuliah. Saya lulus SMA kan. Nah, tapi kamu setidaknya udah dipersiapkan kan dengan segala persiapan les bahasa ya nggak sih? Nah, les bahasa, terus mungkin ada yang lain Pak deh. Kita tahu nanti kalau udah Audrey di luar negeri kita bisa calling Audrey, kita mau ketemu nih, mampir ya ke rumah, ke tempatmu, asik. Boleh.
Apa yang kamu beratkan ketika kamu ke sana? Aku adaptasinya soalnya kan waktu ke sana pas musim panas aja aku kedinginan. Oh, Musim panas kedinginan. 17 derajat musim panasnya. wah, 17 derajat. Tapi kedinginan. Kakak nggak seperti itu. Makanya kayak takut nanti cuacanya di sana gimana. Terus bahasanya juga masih belum terlalu lancar. Oh. Itu musim panas 17 derajat. Puncak musim panas. Puncak musim panas dia kedinginan. Tapi 17 derajat itu dingin. 17 derajat. Itu dingin lah. Kalau kita panasnya berapa sih? 17 derajat kemarin 19 derajat aja dingin. Oh iya kayak AC ini lah ya. Hmm. 16, 17 gitu. Iya. Tapi kan kita santai loh. 17 itu dingin. 17 masih dingin sih. Tapi ada matahari ya dalam panas itu. Kalau kita kan di sini musim panas kan 70, 36. Jadi kan kalau lagi musim panas ya kan 36, 32. Sama itu aku pernah ke Pangururan Utara. Siang-siang pun itu terik matahari tetap aja dingin. Berembus satunya. Walaupun siang hari jam 1 jam 2 gitu. Berembus satunya kedinginan. Kadang musim dingin terus gimana pertanyaannya? Bagus hasil tani di sana. Kenapa? Hasil tani di sana bagus nggak? Kayaknya di sana lebih banyak industri deh. Lebih banyak hutan sih kak. Oh, lebih banyak hutan ya. Iya. Hutan terus industri sama peternakan. Peternakan kayaknya. Pertanian itu banyak. Iya, gara-gara musim dingin itu peternakan kayak gitu. Oh, berarti kamu lebih memberatkan keadaan di sana daripada di sini. Maksudnya ada kan orang aduh kayak aku masih berat nanti harus berpisah sama mama, sama papa, sama adik gitu. Juga sih. Juga salah satu. Di sana tante Iya. udah berkeluarga, Udah nikah. udah ada anaknya. Nikahnya sama orang luar juga. Orang Jepang, Jerman, Austria. Australia. Tante kerja apa di sana? Ngajar-ngajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terus sambil melukis-lukis juga. Sambil apa? Melukis. Melukis. Ngajar bahasa Indonesia buat siapa kan Indonesia? Buat Austria lah. Kan Austria itu kan mereka butuh les bahasa Indonesia. Kalau mereka ke Indonesia. Oh, yang waktu Indonesia gitu ya. Kayak di Bali kan banyak les bahasa Indonesia. Untuk bule-bule. Oke, ya didoakan aja. Kalau dari saya sendiri didoakan, digumulin. Kalau memang Tuhan izinkan ke sana, Audrey-nya pasti Tuhan perlancar jalan-jalannya gitu lah. Tapi kalau memang Audrey udah bergumul tapi kayaknya ada tantangan-tantangan, ya bisa jadi Audrey ada jalan lain bukan harus ke sana. Ya minta petunjuk, berdoa semoga mimpi Audrey benar-benar ya Tuhan besar. Oke, itu saja. Ini gimana kak ceritanya? Ya udah cerita aja. Kemarin yang maksudnya yang mau cerita ke kelas itu gimana sih? Hmm? Cerita di sini atau pergi ke kelas? Pergi kelas di Unsia katanya. Oh, berarti nggak usah. Ya udah, kita cerita di sini aja. Oke, ayo kelas dulu deh. Wah, ini seorang hati kemarin juga. Sependek ini kan ada potongannya. Iya. 12 dan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Oke, gampang. Bisa Andri? Gampang. Coba. Kisah para Rasul 20 ayat 19 hari segala hati aku melayani Tuhan. Kita mau cerita, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat dalam kehidupan kami. Tuhan menguatkan kebenaran firman Tuhan. Lindungi kami, mampukan kami Tuhan untuk memahami maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Puji Engkau Bapa dan Tuhan Yesus Bapa, syukur, haleluya, amin. Amin. Ayo kita buka Alkitab kita ya.
diakonia, pelayanan. Diakonein, melayani, dan diakonos, pelayan. Ya, kalau diakonia itu pelayanan. Jadi tugas panggilan gereja yang kedua yaitu melayani. Jadi hari ini yang kita baca firman Tuhan itu bagaimana Yesus membasuh kaki murid-muridnya dan obrolannya dengan Petrus. Di situ Yesus mengajarkan bahwa yang mengikut Yesus harus bisa melayani, harus punya hati seorang pelayan. Jadi ketika Yesus membasuh kaki murid-muridnya, Yesus mencontohkan bagaimana orang yang percaya, orang yang mengikut Yesus itu harus melayani, punya hati seorang pelayan. Nah, di situ bukan ibaratnya dia mau mencuci kakinya doang, tidak ada artinya. Tetapi kalau kita lihat sekilas, membasuh kaki itu adalah pekerjaan yang sangat rendah, ya kan? Dibasuh kakinya, padahal dia adalah Tuhan. Kalau kita lihat sekilas bahwa, ngapain sih cuci kaki gitu kan? Tapi pekerjaan yang rendah. Nah, Tuhan di sini menjelaskan, memberikan maksud bahwa hidup itu harus melayani, ya, pelayan. Namanya juga pelayan. Nah, seperti itu. Jadi diakonia pelayan, diakonia melayani, dan diakonos itu pelayan. Hidup harus menjadi pelayan. Itu yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus kepada muridnya. Makanya dia membasuh kaki murid-muridnya. Seluruh hidup Yesus memperlihatkan bagaimana dia melayani setiap orang, bahkan kepada orang-orang yang tersingkirkan dalam pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Misalnya apa itu, Audrey? Apa? Misalnya apa? Iya. Misalnya siapa itu orang yang tersingkir pada masa pelayanan Tuhan Yesus? Tuli, ya, di situ ada ya. Jadi ada orang kusta, ada orang buta, ada cacat, ada orang lumpuh. Ini kan orang-orang yang tersingkirkan ini kalau dalam masyarakat umum kan. Dari perkumpulan masyarakat ini, mereka ini adalah orang yang tersisihkan ini kan. Tetapi dalam pelayanannya Tuhan Yesus sering menolong orang ini, orang buta dicelikan matanya, orang kusta disembuhkan, orang cacat, orang lumpuh, orang apa lagi, orang yang kerasukan. Nah, ini adalah orang-orang yang dilayani oleh Yesus. Dan pada masa pelayanannya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan orang ini. Nah, tujuan hidup Yesus bukanlah untuk mendapatkan pelayanan. Ya, dia bukan untuk dilayani, katanya. Tujuan hidup Yesus bukanlah untuk mendapatkan pelayanan, tetapi memberikan pelayanan. Beda ya, kawan? Kalau misalkan mendapatkan pelayanan, berarti kita yang dilayani, kita yang menerima. Tetapi di sini memberikan. Jadi ketika masa hidup Yesus, dia itu memberikan pelayanan kepada orang-orang. Oleh sebab itu, tugas dan panggilan untuk melayani bukan dipakai sebagai kesempatan untuk mencari nama, popularitas, jabatan, dan sebagainya. Ya, ingat Audrey, kakak percaya sih kamu orangnya baik, ya. Tapi ingat, hati-hati dalam bergaul. Sekarang ini kamu harus punya pendirian. Di sini dikatakan, oleh sebab itu tugas dan panggilan untuk melayani ya, bukan sebagai kesempatan untuk mencari nama, bukan supaya kita terkenal, bukan supaya kita popularitas, jabatan dan sebagainya. Nah, lihat nanti kamu dalam pengalaman kamu ke depan, kita udah nggak ada lagi di SBI, kamu masuk ke lingkungan gereja lah, jangan jauh dari perkumpulan ibadah ya, supaya terakhir kita. Karena banyak orang sekarang demi popularitas, demi nama, demi jabatan, hilang integritasnya, bahkan hilang jati dirinya. Tahu kan maksud kakak?
manusianya itu adalah gereja yang sesungguhnya. Jadi tugas gereja itu yang pertama kemarin koinonia, harus ada persekutuan, baik wilayah, baik gereja, baik korek, baik sekolah minggu, ada yang persekutuan wilayah-wilayah itu kan. Nah, terus yang kedua ada diakonia, harus pelayanan, melayani orang sakit, melayani orang makan, melayani di gereja. Banyak pelayanan yang bisa kita lakukan, ya. Nah, ada 3 prinsip diakonos, ya. Ada 3 prinsip diakonos. Diakonos itu pelayan. Tadi 3 prinsip pelayan. Pertama itu liturgia. Apa itu liturgia, Audrey? Kerelaan untuk mengabdi, seperti mengabdi kepada raja, pengabdian kepada Tuhan. Artinya segala sesuatu dilakukan sebagai untuk Tuhan, bukan manusia. Nah, kerelaan untuk mengabdi seperti kepada raja. Berarti itu tadi yang dibilang apa? Harus benar rendah hati, ya. Punya kerendahan hati, ya. Mengabdi kepada Tuhan. Setia. Kalau mengabdi itu berarti harus ada kesetiaan. Setia kepada raja, setia kepada Tuhan. Segala sesuatu dilakukan seperti untuk Tuhan, bukan manusia, bukan untuk dirinya sendiri lagi, bukan untuk orang-orang lain, menyenangkan hati orang. Tetapi apa? Aku melayani orang ini karena apa? Pengabdianku buat Tuhan, karena Tuhan minta aku harus melayani. Nah, kedua, doulos, hamba secara totalitas hidup untuk tuannya, Tuhan, ya. Jadi hamba itu maksudnya adalah kita secara totalitas hidup untuk tuannya. Tuannya kita siapa? Tuhan Yesus. Jadi kita hidup untuk Tuhan Yesus. Kita hidup untuk Tuhan Yesus berarti kita melayani orang, bukan untuk diri kita. Memerlukan kerendahan hati seperti kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Hamba, tahu kan arti hamba? Apa tuh hamba? Nah, ya, hamba itu adalah bawahan, diperhamba kan? Berarti ada tuannya. Jadi kata-kata sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Orang-orang sering bilang kan dari hamba Allah katanya, atau dari hamba Tuhan. Kenapa kata hamba ini dipakai? Bahwa dia adalah pelayannya Tuhan, ya, bukan untuk dilayani, tapi pelayan gitu. Jadi punya hati hamba. Kalau punya hati hamba berarti siap melakukan siap melakukan perintah, ya. Dikatakan di sini melakukan tugas seorang muda. Tuhan Yesus membasuh kaki para murid yang kita baca tadi, ya. Yesus memberi contoh tentang sikap seorang dia membasuh kaki muridnya itu yang memberikan sikap sebagai pelayan, sikap sebagai hamba. Yohanes 13 tadi. Apa yang dilakukan Yesus adalah memberikan teladan kepada para muridnya. Nah, prinsip yang ketiga, huperetas. Apa itu? Bersedia di belakang, tidak terkira, tidak dianggap, tetapi punya dampak. Nah, ini nih, bersedia di belakang. Itu tadi tidak mencari popularitas, jabatan atau nama, tetapi apa? Dia siap mendukung, siap membantu. Dia punya dampak, dia dibutuhkan. Dia penolong, dia penyokong. Tapi dia tidak mau tampil, tidak ingin tampil, katakannya. Jadi bersedia di belakang gitu. Contohnya apa yang bersedia di belakang? Contohnya kerjaan apa itu? Untuk syafaat, ya kan? Mungkin kita berdoa sama orang, atau mungkin ada rezeki kita ngasih ke orang. Gak usah ya dikasih tahu siapa yang ngasih. Nah, seperti itu catatan banyak orang. Kalau kita lihat ucapan syukur gitu kan, ada orang tulis NN gitu, NN, tahu kamu apa NN? Non name. Jadi kalau
contohnya karyatif, pelayanan langsung, memberikan ikan, ya. Karyatif, pelayanan langsung, memberikan ikan. Contohnya apa? Ini maksudnya memberikan ikan, pelayanan langsung. Iya, bagi-bagi makanan gitu. Nah, ya. Ketika orang lapar, apa nih? Orang lapar dikasih makan. Nah, itu adalah pelayanan langsung. Yang kedua, reformatif, pelayanan karya. Ini apa nih? Contohnya, memberi pancing.
kedua gereja. Oh, tugas kedua dari gereja lewat pembelajaran ini ya, melayani. Emang pertama apa? Apa itu? Ya, kita berdoa. Ada yang berdoa? Ya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa kasih dan anugerah dalam hidup kami. Kau Allah kami yang hidup, Allah yang luar biasa, Allah kami sembah, Allah yang tidak pernah meninggalkan dan mengecewakan kami. Kami percaya Tuhan atas setiap janji-Mu, atas setiap jalan-Mu, atas setiap firman yang telah Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami telah selesai dalam SBI kelas 16. Dalam setiap pembelajaran, dalam setiap apapun Tuhan yang boleh kami dengar, dapat kami pahami, mengerti, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati Audrey yang saat hari ini boleh hadir dalam kelas Andreas di SBI. Biarlah Tuhan Kau tambahkan hikmat marifat dalam kehidupannya, memberikan kesehatan kepada
Rasanya cuma di SBI doang. Siapa hari ini? Soalnya banyak juga makanan yang mau Danis. Udah ini. Ada berapa biji tuh? Coba kayaknya Nah ini aku mau nanya lagi, mau dibaca. kok tiba-tiba salah. Iya. Tapi kalau ngambil kan. Mana mama di mana? Kenapa? Mama di mana? Kenapa? Ikut ke sini. Hai Kak Enos, kau selalu merekam, kau punya kapasitas besar untuk handphonemu ya. Luar biasa loh handphonemu. 10 box. Iya. 10 box. Cuma di sana. Astaga, gak bisa diatur gimana caranya? Tunggu ya Kak, mau beli makan dulu ya. Gak bisa diatur, dikurangin. Ini mereka udah datang di bawah. Astaga, Mereka tuh gak diskusi kali. Dan semalam biasanya mereka diskusi. iya biasanya sesuai yang ada ya. Iya biasanya. Oh karena anak-anaknya nggak ada, iya. Kami cuman bertiga. Aduh mak lagi ke bawah katanya ada itu. Iya tadi udah ke bawah. Ada makanan. Cuman dia ragu. Itu bukan. Iya soalnya tidak menunjuk Eca kepada kemana Eca? Eca Ikut remaja? persiapan Ujian. ujian di kelas 3 kan? Apa namanya? Iya. TO. TO. Terus kita sakit, Rafa acara kemarin itu dari juga. Dong kalian bikin evaluasi hari ini. Langsung jadi. Itu jadi Dylan acara sekolah, Brandon acara. Audrey sekolahnya di mana Audrey? Cengkareng, Pak. Oh jauh ya. Rumahnya Emang di rumahmu di mana? Cengkareng. Di Cengkareng. Wah, sebelumnya tapi bukan di situ kan? Sebelumnya di Selipi. Selipi ya. Lumayan Selipi juga. Kenapa makin menjauh Audrey? Kenapa, Pak? Beda rumah ke situ. Di sana. Udah lama di Cengkareng? Itu dari SD. Dari SD. Oh, Oh, dari SD. udah lama. Oh, jadi mungkin waktu di Selipi emang ada rumah lagi. Cengkareng mah udah lama gitu ya. Di Selipi waktu sebelum SD. Kecil sekali kamu. Waktu kamu kecil sekali. Iya. Oh, masa kecilnya di Selipi. Sekarang terus di mana kerjanya? Maksudnya tempatnya? Siapa? Papa. Apa kerjanya? Udah pindah sih, Pak. Tapi maksudnya menetapnya di mana kantornya? Kayaknya dia di negara. Oh masih di Jatinegara. Jauh juga loh. Papanya soalnya di Jatinegara. Dulu aku masih di situ. Dulu aku full time kan di Di Jatinegara. gereja. Jadi aku langganan sama papanya. Karena Emang kenal. papanya
Usahanya apa? usaha printer kayak apa namanya, spanduk, printer apa macam Oh. gitu. Jadi setiap hari dari Cengkareng ke Jatinegara. Wow, papa luar biasa perjalanannya. Perjalanan. Jauh loh itu. Tapi mungkin karena udah biasa jadi kayak biasa aja ya. Ya sistem. Iya. Cengkarengnya mana sih? Karena masih di Jakarta juga Cengkareng. Ini dekat Paling. Oh, Palem. Arah Kalideres. Ya lumayan macetnya. Tapi dikit lagi udah nyampe itu Pi. Iya. Macetnya aja lumayan ya. Hari biasa ya. Banjir nggak di tempat maksudnya dekat rumah, akses atau apa? Dekat rumah juga suka. Enggak, maksudnya di kompleks rumah nggak banjir. Tapi akses nggak aman juga. Hah? Biasanya sih akan berpengaruh karena banyak remajanya kan. Iya. Filipus. Serpen itu apa sih, Mas? Apa? Serpen itu apa? Serpen. Serpen apa sih? Iya, serpen. Lagi ngebahasnya apa? Ini mamanya si Brandon izin ada serpen gereja. Audrey mau apa sama Serpen. mau oleh sendiri atau Nggak tahu. mau apa ada paha Orang Bunsa. Ada Kak. apa aja? Orang Bunsa. Mamanya Seleranya apa? Harusnya sih bukan kan? Ini gede. Mamanya Serpen. Brandon. Oke. Serpen. Sarpen itu ya, kalau bidang sarpen itu sarana penunjang. Jadi itu yang ngurusin keuangan gereja. Kayaknya dia nggak aktif ya. Kakak mau apa? Ke sekolah Paha, dia. dada, Iya, atau jadi dua-duanya? SBI karena ada sarpen di sarpen di Banyak gereja. Satu aja. Makasih ya Pak. Karena ada sarpen di gereja. Makanya kok Sarpen itu singkatannya sarana penunjang. jadi nggak ada ininya? Pasti ada tuh. Jadi yang ngurusin keuangan kah, yang ngurusin gedung-gedung. Makan dulu Audrey. Ini bagian siapa? Bunda. Hah? Bunda Danis. Iya. Iya. Lumayan. Nggak tahu kali ya dia yang izin. Ini 18.000 sebuah. Nggak tahu ya Kak banyak yang izin. Iya. Iya. Apa nggak diinfoin Kak? Apakah kelebihannya mau kami taruh di pos? Kan mereka pasti akan kembali tuh, mereka lagi pelayanan Gitu. di Coba DKI tanya. Kapuk supaya enak kita. Coba tanya. Iya. Karena kami hari ini kebetulan Ada ada pendeta kegiatan. pendeta Suta katanya kan? Anaknya mereka tuh lagi pada nyanyi. Oh. Jadi orang tua mereka Mereka itu. orang tua murid sini ada Mami Siena kuliah, 1, 2, 3. ada Sekarang itu. 6 berarti. Ada 3, 4, 5. Oh ini 6. Ada Mami Siena, ada Mami Iya, Rafa. Bunda, ada Butari, betul, ada pasangan-pasangan pula mereka. Ada Danis kan Bunda ya. Makan Kak Siti, Iya selamat makan. Audrey, Aku tuh kesini pengen ini. Mungkin masih pada sibuk-sibuk ini ya. Pos tuh pis kok. Pis apa? Aku tuh pengen nanya ini, mungkin lagi pada masih sibuk-sibuk Imlek kan? Iya. Jadi kayak belum ada kabar lagi nih. Iya kata Mama Brenda nanti habis Imlek ya Kak. Oh ya udah. Aku kira Kak udah di WA. Belum, makanya aku kesini mau nanya itu. Nanti Betulnya. habis Imlek aja ya Kak katanya. Iya iya Mama kan tadi aku ini di grup. Tolong didiskusikan Mama mau ibadah di luar ya bulan. Baca dulu beres. Itu kapan rencananya? Aku nunggu dari mereka. Harusnya bulan ini. Ini Maret biar nggak numpuk semua gitu loh. Bulan depan lah ya, Maret ya. Maret cuma 2 kali loh kita. Lama banget sih kita libur Kak. Emang Kok emang nggak bisa di sini Idul kita masuk? Fitri. Maksudnya biar nggak lama kita libur di. Idul Fitri sama Paskah itu selalu kalau Maret kita selalu begitu ke rumah. Iya kan di sini ada nih ininya nggak bisa masuk. Aku lihat di sini. Nah, kalau kakak mau masuk yang hari Sabtu pas di libur Idul Fitri, kalau
ya. Aku juga kan liburan ya. Itu kan kayak sebulan kita libur loh. enggak. Itu tanggal 4-nya tuh ada masuk pasca bersama 3 minggu. Oh, lu mana? Sebulan berarti kita. Tanggalnya ada 4. Nah ini kan tanggalnya 4 kan. Tapi Ini kan kita jadi Belum ada. buka pasca dulu. Aku pulang. Sabtu Ya ini. udah, dari siapa Kak? Jadi libur pasca. Oh, kamu udah. Pasca. Oh, enggak Lu lima udah pulang, ya? Pak? 3 minggu. Oh, 3. Ibu Duma. Tapi biasanya nggak kayak gini. Ini biasanya Sabtunya doang gitu nih. Enggak. Maksudku kenapa pas libur pasca ini biasanya kan ini kan tanggal-tanggal hari Sabtu semua. Dan Dedek, Ayo. maksudku Kita kan mau Sabtu depan ya. tumbenan Mami. tumben 45 kayak gini biasanya ini kan semua pas Baru tanggal hari Sabtu. perhatiin kenapa dibikin itu sejak kita gabungan kita begini, kenapa tujuannya orang tua memperhatikan ini kan di sektor orang tua supaya tanggal 5 ini diingetin ada pasca loh di sekolah minggu, ada pasca loh di remaja. Itu kamu baru memperhatikannya Bondo pokoknya sejak digabung, Masa sih? sejak paskanya digabung. Aku ininya nanya ini kan tanggal hari Sabtu semua ini makanya libur sebulan. Oke, salah tanggal 4 tanggal ini ya. Apa tuh? Kan info ke kakak. Ini aja Kak, nggak usah bilang enam. Buat angka. Apa ini? Kan biarin aja ini karena kan kakak merampok nanti ini. Soalnya cuma si Om ya. Kalau kita datang berapa orang? Bilang aja. Kenapa udah ya? 5 juta sana atau 5 juta sana kan lain. Enggak, kalian coba apa mau di pos apa gitu aja. Karena kan dibagi sama orang-orang lain, akhirnya memang di rumah ini. Kalau dibilang enggak usah Pak, kasih ke yang lain enggak apa-apa gitu. Tapi kakak udah kasih nominalnya. Apanya? Berapa lagi? Makanya mau makan, biar sehat karena makan. Aku kenyang. Kenyang. Aku suka ini ayam rebus. Iya.
Namanya kalau gak ada duit itu mah udah enak yang beli berdua di kontrakan. Kalau ada duit buat Soalnya? sih Kanan. Kanan. mama tahu mama lagi nak Itu mana? itu kado dari siapa? Gimana aman? Aku lupa. Ya, aku lupa. Di ulang tahun kado dari siapa? Ini dari Kak Eti sama Kak Eti sama dari Kak Eti Kak Farida sama Kak Eti. Tuh. Kita boleh buka. Oh ini ulang tahun kamu ya, Arka. Kamu buka yang ini ya, Ma? Ma, di ulang tahun kemarin. Kayak. Minggu kan ya? Minggu ya? Oh, baju. Oh, baju. Atau ini makasih Kak Eti sini dulu. Itu sama ini. Makasih Kak Eti, Kak Farida, gantung ininya. Nah, ini kamu sekarang ada Kak Farida ya? Buat Kak Ella mana? Ini sekarang di kamu Kak Farida. Kak Ella sakit. Kak Ella sakit. Ini sekarang Kak Farida tulisan nih. Kak itu tadi ada? Bagus betulnya kayak gini. Bagus. Kau sama cowokku. Iya, juga. Sama kasih aturan gini. Nah, terima kasih Kakak Kalida. Iya, sojo. Diam sayang. Iya. Kakak Ini, bilang foto atau video soalnya terima kasih.